Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marwa Suhaib dari program S1 Gizi dengan NIM GZ 200-508. Baiklah, saya akan membawakan materi tentang penyakit tetanus, di mana penyakit tetanus ini adalah penyakit yang tidak menular. Baiklah, kita langsung saja masuk ke materinya. Yang pertama yaitu pengertian tetanus, di mana tetanus merupakan kondisi yang menyebabkan tubuh menjadi kaku dan tegang akibat infeksi kuman. Sebagian besar orang umumnya pernah mengalami luka pada kulit. Jika tidak dirawat dan diobati dengan benar, luka tersebut memiliki resiko terkontaminasi dan mengalami infeksi. Salah satu infeksi yang mungkin terjadi adalah tetanus. Adapun penyebab resiko tetanus, terdapat beberapa faktor yang bisa meningkatkan resiko terjadi infeksi tetanus. Misalnya, pertama, seseorang tidak menjalani infeksi tetanus dengan lengkap. Yang kedua, benda yang menyebabkan luka, contohnya tertancap paku. Dan yang ketiga, sistem imun yang lemah. Keempat, luka yang tidak dibersihkan sehingga bisa menyebabkan masuknya spora tetanus ke dalam tubuh. Adapun penyebab tetanus, bakteri Clostridium tetani merupakan penyebab utama terjadinya infeksi tetanus. Hal yang perlu digarisbawahi, infeksi tetanus merupakan infeksi yang tergolong serius. Bakteri ini umumnya terdapat dalam debu, tanah, serta kotoran hewan dan manusia. Bakteri tetanus seringkali masuk ke dalam tubuh melalui luka terbuka akibat cedera atau luka bakar. Jika berhasil memasuki tubuh, bakteri tetanus berkembang biak dan melepas neurotoksin, yaitu racun yang menyerang sistem saraf. Adapun gejala tetanus, neurotoksin yang mengacaukan kinerja saraf dapat menyebabkan pengidap mengalami kejang dan kekakuan otot, yang merupakan gejala tetanus yang utama. Gejala ini dapat menyebabkan rahang pengidap mengantuk, rapat dan tidak bisa dibuka atau biasa disebut dengan istilah rahang terkunci atau lockjaw. Di samping itu, seseorang yang terserang infeksi tetanus juga bisa mengalami gangguan menelan. Adapun komplikasi tetanus, infeksi tetanus yang dibiarkan tanpa penanganan bisa menyebabkan komplikasi, bahkan berakibat fatal. Misalnya menyebabkan emboli paru, pneumonia, gagal ginjal akut, hingga jantung berhenti secara tiba-tiba. Selain itu, komplikasi tetanus juga bisa menyebabkan kerusakan otak akibat kurangnya pasokan oksigen. Adapun pengobatan tetanus, untuk mengobati tetanus, dokter akan mengambil tindakan sesuai dengan riwayat vaksinasi pasien. Jika pasien sudah divaksinasi, dokter akan memberikan obat anti racun tetanus untuk memberikan pencegahan terjadi infeksi. Namun, jika ada pasien yang belum divaksinasi tetanus, perawatan di rumah sakit akan diperlukan. Umumnya, penanganan di rumah sakit meliputi pemberian antibiotik, antitoksin, dan obat relaksan otot. Masa penyembuhan penyakit ini umumnya akan membutuhkan waktu sekitar 16 minggu. Adapun pencegahan tetanus, langkah utama untuk mencegah tetanus yaitu dengan vaksinasi. Di negara kita,
vaksin tetanus masuk ke dalam daftar imunisasi wajib pada anak. Imunisasi tetanus diberikan sebagai bagian dari vaksin DPT, difteri, pertusis, dan tetanus. Proses vaksinasi ini harus diberikan dalam 5 tahap, yaitu pada usia 2, 4, 6, sampai 18 bulan dan 4 sampai 6 tahun. Untuk anak-anak di atas 7 tahun, tersedia vaksin TD yang bisa melindungi diri dari serangan tetanus dan difteri. Hal yang perlu diingat, vaksinasi ini mesti diulang tiap 10 tahun. Tujuannya untuk meningkatkan kekebalan tubuh terhadap infeksi difteri dan tetanus. Selain dengan vaksinasi, pencegahan tetanus juga dapat dilakukan dengan selalu menjaga kebersihan, terutama ketika merawat luka dan tidak terkena infeksi. Baiklah, sekian materi saya tadi. Bila ada salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.